Bacaan dari kitab Bilangan. Pada waktu itu, Bilea memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan." Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, disampaikan dalam kitab Bilangan bacaan yang pertama tadi berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Bileam. Orang yang matanya terang, orang yang hidupnya senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Maka apa yang dikatakan tentang Israel? Bileam melihat bahwa perkemahan suku-suku Israel itu hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Melihat mereka, Bileam itu senang sekali. Maka kemudian juga Bileam memuji dengan tutur kata yang baik. Hal ini juga bisa menjadi suatu perbandingan ketika kita tadi baca Injil, mendengarkan Injil. Dalam bacaan Injil Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Tapi Tuhan Yesus juga sudah melakukan banyak mukjizat. Melakukan banyak hal apa yang baik untuk banyak orang, dan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala bertanya dengan kuasa mana. Tapi bahasanya adalah dengan kuasa mana untuk mencari kesalahan. Kita tahu orang Farisi orang rajin berdoa, rajin juga mendengarkan firman Tuhan, rajin. Tetapi semuanya banyak untuk berfokus pada diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, mencari popularitas diri sendiri. Maka ketika ada orang yang melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus itu, kemudian ditanya dengan kuasa mana untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Sekarang dalam kehidupan kita, firman ini menjadi suatu refleksi. Kalau mata kita terang, mata hidup kita itu penuh kasih, maka kita memandang orang lain, kita kan senang seringkali melihat, oh orang lain, oh suami istri pergi ke gereja, oh ada bersama anak, oh lihatnya senang, oh, lihatnya kok kayaknya keluarga itu damai-damai gitu. Kita bisa mulai merenungkan, oh keluarga itu damai. Tapi kalau mata kita terang, kita hidup kita dipenuhi dengan cahaya firman Tuhan, maka melihat orang yang damai, melihat orang yang dipenuhi dengan kayaknya kok hidup itu bahagia, kita juga ikut bahagia. Tapi kalau mata kita dipenuhi dengan iri hati, dengan kehidupan yang tidak baik, dengan kebencian, maka kalau ada orang bahagia, tidak suka. Kalau ada orang senang itu tidak suka. Kalau ada orang makmur itu tidak suka. Kalau orang namanya nggak suka itu kan bagus kayak apa diomongin yang jelek. Kayak apapun. Oh dia bisa punya motor bagus, oh mesti itu dari korupsi. Oh dia bisa punya mobil bagus, oh pasti dari ini, dari itu. Dari babi ngepet, nah, misalnya gitu ya. Apapun bisa gitu loh, namanya nggak suka kok. Iya toh? Nanti ada orang cantik, oh dia pasti dari operasi plastik. Pokoknya namanya nggak suka. Nah ini orang Farisi, orang yang hidupnya dipenuhi, ya seringkali ke bait Allah. Hidupnya sering doa, sering baca firman, tapi semuanya dipenuhi untuk kepentingan diri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan ini kita belajar dari Bileam. Melihat, oh bagus, oh kehidupan sana bagus, kehidupan umat Israel, suku-sukunya bagus, damai. Maka kita juga kemudian refleksikan, yuk kita juga berpikir positif. Firman Tuhan harus juga menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita untuk membuat mata kita bercahaya, untuk membuat mata kita terang, melihat sesama kita, sehingga kita pun
akhirnya sungguh-sungguh dipenuhi dengan rahmat Tuhan untuk bisa membawa hidup kita ini kebaikan. Kalau hidup kita dibawa dalam kehidupan kebencian, maka hidup kita itu tidak jadi berkat bagi banyak orang, tapi malah jadi batu sandungan. Mari kita menata kehidupan kita, semoga hari ini kita bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita bawa kehidupan yang baik untuk sesama kita dalam pergaulan kita bersama dengan keluarga dan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.